Ini Ustadz dari Nufaila. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Mengenai situs carihadis.com merupakan situs penyedia hadis dan terjemah yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri, yang mana di dalam situs ini terdapat 50 kitab hadis. 55 kitab teh bukan hadis saja ya, ada yang syarahnya juga. Kemudian situs ini juga merupakan salah satu situs hadis yang sangat memudahkan para pencari ilmu, khususnya dalam ilmu hadis, yang mana disebutkan bahwa untuk ilmu Al-Quran sendiri sudah banyak gitu situs online yang tidak berbayar, sedangkan untuk ilmu hadis sangat sulit, sehingga adanya situs ini merupakan salah satu situs hadis juga terjemah yang tidak berbayar. Kemudian yang selanjutnya mengenai teknis pencarian hadis. Yang pertama, pencarian dengan menggunakan teks atau kata yang akan dicari dalam suatu hadis. Yang kedua yaitu pencarian berdasarkan nomor hadis. Dan yang ketiga berdasarkan nama kitab dan teks. Untuk teknis pencarian nomor 3 sendiri, dari saya, jadi situs carihadis.com ini, baik di laptop ataupun di Android, tampilannya sama seperti yang di Android, jadi tidak ada pilihan untuk mencari kitab. Kemudian yang selanjutnya, sedikit penjelasan mengenai ikon-ikon dalam situs carihadis.com. Yang pertama, ada bot Telegram, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Teh Asri. Jadi di dalam situs ini sangat memudahkan kita, yang mana ketika kita mencari suatu hadis, cukup bagi kita untuk menuliskan satu kata saja, sehingga di sana dihadirkan beberapa link yang dapat memudahkan kita untuk mencari hadis secara praktis. Kemudian yang kedua, API carihadis.com, untuk icon yang ini, jadi terdapat 2 jenis. Yang pertama, ketika mencari hadis. Ketika mencari hadis, digunakan, jadi API hadis.com ini merupakan salah satu icon yang mana mencari hadis menggunakan link-link. Jadi untuk mencari hadis menggunakan kode seperti yang telah ditampilkan, dan yang untuk menampilkan hadis menggunakan kode yang kedua. Jadi ketika menggunakan kode yang pertama akan muncul seperti tahrij hadis gitu, sedangkan menggunakan kode yang kedua muncul hadisnya secara langsung, jadi hadis beserta terjemah. Kemudian yang ketiga, channel dan grup Telegram. Yang keempat, review, yang mana di dalam review ini terdapat beberapa sumber atau penjelasan mengenai situs ini, seperti dijelaskan mengenai penjelasan umum mengenai hadis Nabi, kemudian yang kedua mengenai situs carihadis.com, dan yang ketiga pencarian hadis berdasarkan teks, yang keempat pencarian hadis berdasarkan nomor, yang kelima pencarian hadis berdasarkan nama kitab dan teks, yang keenam bot Telegram cari hadis bot, kemudian yang ketujuh bahet.info, kemudian yang ke-8 sunnah.one, kemudian yang terakhir terjemah kitab hadis disertai fitur untuk pencarian teks atau nomor hadis. Jadi di dalam review ini dijelaskan mengenai daftar isi yang telah disebutkan. Kemudian yang kelima yaitu blog dari situs ini. Yang ketujuh yaitu Al-Bahis Al-Arabi, seperti yang telah dijelaskan bahwa di dalam icon yang ini ditampilkan atau dihadirkan beberapa kitab mu'jam seperti Lisanul Arabi dan lain sebagainya.
Kemudian di sini juga terdapat 5 kitab mu'jam. Dan yang terakhir ialah Al-Bahis Al-Hadisi. Yang mana di dalam icon yang ini dijelaskan, jadi apabila kita mencari satu kata, misal al-iman, maka yang selanjutnya mengenai langkah pencarian hadis, di sini yang pertama dilakukan yaitu membuka situs dari carihadis.com sendiri. Yang kedua, memasukkan kata atau kata kunci ataupun nomor hadis yang akan dicari. Yang ketiga yaitu mencari kitab atau memilih kitab yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang keempat yaitu memilih nomor halaman dari nomor halaman yang tertera. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari situs ini. Mengenai kelebihan yang pertama, dikarenakan situs ini merupakan salah satu situs yang sangat praktis gitu dan mudah untuk dipahami, maka akan memudahkan bagi kita untuk mengecek gitu, teks atau hadis tertentu dalam hadis yang masodirnya, yang aslinya. Kemudian yang kedua, memiliki kitab dan syarah hadis yang cukup lengkap. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa di dalam situs ini terdapat 55 kitab yang bersangkutan dengan hadis. Yang ketiga yaitu terdapat tahrij hadis untuk sebagian hadis. Jadi terkadang di dalam hadis yang kita cari, di bawahnya suka ada tahrij langsung. Ada juga sebagian hadis yang tidak menampilkan tahrij hadisnya. Kemudian yang keempat yaitu disebutkan jumlah hadis yang memuat kata di dalam setiap kitab. Jadi misalkan ketika kita mencari kata dengan lafadz as-sholat dan muncul beberapa kitab, disebutkan bahwa di dalam kitab Bukhari terdapat misal 27 hadis dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu dapat mencari hadis dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Jadi memudahkan kita jikalau kita terbatas gitu dalam hal pengetahuan bahasa Arabnya. Yang keenam ialah seperti yang tadi disebutkan bahwa di dalam Mabahis Al-Arabi terdapat kitab mu'jam yang dapat membantu kita dalam mengetahui makna dari suatu lafaz dalam hadis. Kemudian kelebihan yang terakhir ialah hadis-hadis ataupun syarah dalam situs ini dapat di-copy. Kemudian mengenai kekurangan dari situs ini, yang pertama, situs ini tidak memiliki versi aplikasi sehingga dalam pencariannya harus selalu terhubung dengan internet. Kemudian yang kedua, tidak terdapat atau tidak dituliskan bab serta kitab dalam hadis yang dicari. Jadi yang ditampilkan hanya hadis beserta terjemahnya saja ataupun syarah. Yang ketiga yaitu terkadang sebagian kitab hadis tidak dicantumkan nomor hadisnya. Karena yang saya tahu ketika kita membuka situs tersebut yang ada gitu dalam layar utamanya itu nama kitab, kemudian jumlah hadis dalam kitab tersebut, kemudian nomor dari halaman hadis tersebut. Kemudian yang keempat yaitu terkadang nomor halaman yang dicantumkan tidak sesuai dengan kitab aslinya. Yang kelima, hanya dicantumkan nomor halaman sehingga untuk mengetahui hadis, ketika kita ingin mengetahui hadis yang kita cari harus membukanya satu persatu. Kemudian yang terakhir, tidak adanya syakal pada sebagian syarah hadis. Mungkin untuk penjelasannya dicukupkan sekian. Mungkin langsung saja kepada praktek dari situs ini.
Mungkin ada sedikit perbedaan ya, meskipun dibukanya gitu di laptop, tapi di sini tidak dicantumkan pilihan kitabnya. Jadi tetap saja ketika kita hanya dapat mencantumkan lafaz kata ataupun nomornya saja. Misal, kita mencari nomor. Nah, ketika kita cari hadis berdasarkan nomor, maka akan muncul beberapa nomor halaman. Jadi yang 1443, kemudian ada yang 202, ada yang 244. Nah, di sini itu bukan nomor halamannya, tetapi bukan nomor kitabnya, tetapi nomor dari halamannya. Nah, jadi di dalam halaman ini terdapat hadis yang 1443. Nah, yang ini. Kemudian untuk pencarian berdasarkan nomor juga tidak selalu misal tadi 1443, tapi terkadang juga ditemukan hadis misal 14430 atau 14439. Jadi nomor-nomor yang memiliki gitu angka dari 1443 akan muncul meskipun tidak 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 semuanya nomor segitu, bisa jadi lebih. Mungkin untuk pencarian berdasarkan kata sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh Saudari Teh Asri. Kita coba yang versi HTTPS ya. Nah, di sini ketika kita misal mengcopy yang ini. Nah, untuk yang link yang kedua, ini menampilkan hadis, bukan tahrijnya. Jadi yang muncul itu hadis beserta sanad, kemudian dengan terjemahnya. Sedangkan yang ini, nah, di sini muncul seperti tahrijnya. Disebutkan bahwa dalam Musnad Syafi'i, dalam nomor segini, segini, dan lain sebagainya. Seperti Sahih Sunan An-Nasa'i, dalam kitab Sunan An-Nasa'i nomor 74, 1203, dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat ya perbedaan dari kedua link tersebut. Nah, di sini kan disebutkan mengenai kode dalam untuk menampilkan hadis.
Di sini disebutkan cari hadis.com / kitab sama dengan kitab dan ID sama dengan ID. Nah, untuk ID yang ini sudah ada di sini. Jadi kita tinggal memasukkan. Jika kita ingin mencari dalam Sahih Bukhari misalnya, tinggal masukkan ID dari Sahih Imam Bukhari. Seperti itu. Mungkin itu saja Ustadz yang dapat disampaikan karena dirasa sudah cukup jelas penjelasan mengenai ikon-ikon yang lain. Cukup Ustadz. Ya Ustadz.
Kalau di YouTube itu kan ada 2 linknya, tapi baru dilihat barusan. Iya Ustadz, nguliknya Lira. Tinggal YouTube Ustaz hilaf. Jantan da dina situs cari hadis naoge tos lengkap. Seperti dina tadi review. Mohon. Insyaallah Ustaz. Paham Ustaz. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya Ustaz. Mohon Ustaz. Paham Ustaz. Insyaallah paham Ustaz. Siap Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.